Hidup di ibu kota Nusantara bisa bertambah umur minimal 10 tahun. Dan yang saya pertanyakan, sampai dengan hari ini, saya rasa mereka bertiga ini belum ada sumbangsi besar apapun untuk Indonesia Timur. Selain berkuar-kuar dan bersuara keras di sosial media, di podcast. Menteri Perhubungan memastikan jika pada awal bulan September Bandara Nusantara siap didarati pesawat, termasuk pesawat kepresidenan. Pemerintah Kalimantan Barat optimis sambut kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN. Minta maaf, saya sebagai anak timur harus kritik. Karena kalau kita biarkan, kita semua ini akan terasuk dengan orang-orang seperti model kalian. Nama Indonesia kembali bergema di PBB usai Presiden Jokowi terima penghargaan tertinggi di Halo bidang sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini ya? Kayaknya aku kasih clue dikit aja deh ya. Clue-nya itu kabar terbaru termenarik nih. Soal IKN. Nah, kira-kira ada kabar apa ya soal IKN? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kabar terbaru Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi telah memberikan kabar terbaru mengenai progres pembangunan bandara di IKN, Kalimantan Timur. Menteri Perhubungan memastikan jika pada awal bulan September Bandara Nusantara siap didarati pesawat, termasuk pesawat kepresidenan. Bandara ini dibangun sebagai bagian penting dari infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara dan dirancang untuk melayani kebutuhan khusus, termasuk kunjungan kenegaraan dan kegiatan resmi lainnya. Mengingat, bandara ini dilengkapi dengan fasilitas modern dan canggih untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, terutama bagi tamu-tamu penting dan pejabat tinggi negara. Selain itu, bandara ini juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan menghubungkan wilayah tersebut dengan berbagai destinasi domestik dan internasional. Wah, ini ada kabar terbarunya dari IKN itu soal perkembangan di bandaranya yang ini bakal segera untuk bisa dilintasi pesawat termasuk pesawat kepresidenan. Berarti semakin dekat untuk Pak Presiden akan berkantor di IKN secara menetap ya, meskipun ya tinggal dikit ya Pak Jokowi itu menjadi presiden. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan menjadi kabar baik, menjadi progres positif ya untuk perkembangan IKN seperti itu. Pemerintah Kalimantan Barat optimis sambut kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan akan membawa dampak positif yang besar bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Mengingat, Provinsi Kalimantan Barat akan menjadi salah satu provinsi besar penyangga IKN yang berada di Kalimantan Timur. Bahkan, optimistis Kalimantan Barat ini disampaikan langsung oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harrison. Harrison menilai jika kehadiran IKN di Pulau Kalimantan akan membawa banyak dampak positif bagi masyarakat di Pulau Kalimantan, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Pembangunan IKN akan menularkan percepatan pembangunan di provinsi-provinsi lain sebagai mitra dan wilayah penyangga IKN. Mengingat, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penyangga yang lokasinya cukup dekat dengan IKN. Sehingga, keberadaan IKN diharapkan mampu membawa dampak besar bagi kemajuan Kalimantan Barat. Baik secara ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Warga di Kalimantan itu sudah optimis menyambut Ibu Kota Nusantara. Ini harus kita tanamkan ya, karena ini kan ibu kota yang benar-benar kita bangun, bukan peninggalan, benar-benar dari nol dibangun oleh Indonesia, dan ini adalah gambaran kita banget, Indonesia banget itu ya di IKN, seperti itu. Jadi wajar kalau adanya IKN itu mendapatkan sambutan yang optimis juga ya kan dari orang-orang asli Kalimantan, orang-orang yang ada di Kalimantan gitu. Sebenarnya tidak orang Kalimantan juga, sebenarnya tidak cuma orang Kalimantan yang menyambut happy ya, menyambut optimis dengan adanya IKN ini, tapi saya yakin masyarakat di luar Kalimantan juga memberikan sambutan yang sama, meskipun itu terletaknya itu ada di Kalimantan seperti itu. Tinggal di IKN bisa bikin panjang umur. Gimana enggak? Soalnya, Menteri PUPR Basuki Hadji Mulyono bilang, katanya, kenapa bisa nambah usia? Karena lingkungan udara di IKN masih bersih dan terjaga. Terjaga ini maksud adalah polusinya nol,
airnya bagus, environment untuk bekerja hanya berjarak 10 menit dari rumah ke kantor. Pokoknya dipasti happy deh, nggak bikin stres. Baru tahu kalau Pak Bas ternyata juga seorang peramal. Aduh, widih, ini menarik nih. Tinggal di IKN bisa nambah umur gitu karena udaranya di sana sejuk. Terus kan juga di sana nanti kan akan banyak pepohonan juga ya kan. Enak dipandang juga nih IKN. Kalau gitu, gimana kalau kita pindah sana aja yuk? Bisa nambah umur nih. Nambah umur 10 tahun kan. Wah, indah sekali bukan? Bikin jadi awet gitu, awet muda gitu ya kalau di sana, karena di sana udah udaranya tuh enak, sejuk ya kan. Terus yang dilihat tuh masih ijo-ijo ya kan. Ya nantinya kan ijo-ijo kayak gitu. Sekarang mah masih proyek-proyek kalau kita nonton sekarang. Tapi sobat-sobat ya, ngomongin soal IKN ini kan di awalnya itu penuh kontroversi, penuh pro dan kontra ya kan. Ada yang setuju dengan adanya pembangunan IKN ini dan ada juga yang kayak kurang sepakat nih dengan adanya pembangunan IKN ini. Karena dirasa pembangunan IKN ini hanya untuk menghambur-hamburkan uang dan dirasa juga Jakarta masih cukup layak untuk menjadi ibu kota seperti itu. Jadi masih belum perlu lah IKN kayak gitu. Tapi pertimbangannya itu kenapa kok IKN dibangun dari sekarang? Membangun ibu kota itu kan lama ya. Tidak kok sebentar, setahun 2 tahun jadi. Makanya perlu ada planning dari jauh-jauh hari gitu loh. Makanya kenapa IKN dimulai itu sekarang ini gitu loh. Bahkan IKN ini pun akan diproyeksikan selesai itu ya 2045. Itu masih puluhan tahun lagi. Ya kan berarti lama ya kan. Makanya memang perlu ada pemikiran ke sana. Ya mungkin memang ada orang-orang yang kurang sepakat dengan adanya pembangunan ini. Dan aku rasa nantinya ketika ini sudah jadi ya mereka bakal bisa menerima Dan aku rasa nanti kalau ini sudah jadi itu mereka bakal tahu lah gitu kenapa kok ini dibangun sekarang gitu. Sekarang dibangun dan di tahun ini juga ada peringatan kemerdekaan, upacara peringatan kemerdekaan di IKN kayak gitu. Nah selain IKN yang akhir-akhir ini lagi rame juga itu ya, itu ada demo, kalian pasti pernah dengar ini, udah pernah nonton juga. Demo soal yang kemarin lah, yang rame-rame kemarin, soal di DPR sama MK kemarin ya kan. Yang menariknya adalah pendemonya yang turun ke jalan itu banyak wajah-wajah yang kita sering tonton di layar kaca. Artis, komedian, itu juga turun ke jalan. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan tolol. Tolol setolol-tololnya. Abdur Arsyad, Arif Riting, dan Mamat Al-Katiri. 3 komika dari timur yang hari ini tiba-tiba muncul di demo. Ngomongnya paling lantang, paling keras. Sampai-sampai Abdur Arsyad lupa kalau dia sarjana pendidikan tiba-tiba ngomong tolol. Apakah kalian percaya bahwa mereka 3 ini berdemo karena keresahan hati atau ingin menyampaikan aspirasi masyarakat? Atau ada kepentingan politik tertentu, bahkan ada kepentingan pribadi? Karena seperti yang kita ketahui, mereka bertiga ini lagi dalam promosi film. Jangan-jangan cuman untuk promosi film. Wah. Supaya heboh, ada isu tertentu, supaya orang ingin cari tahu tentang kalian, atau seperti apa. Karena saya yakin dan percaya, selesai film ini, mereka ini akan hilang dari permukaan. Senyap. Nanti muncul lagi kalau ada film lagi. Dan yang saya pertanyakan, sampai dengan hari ini, saya rasa mereka bertiga ini belum ada sumbangsi besar apapun untuk Indonesia Timur. Selain berkuar-kuar dan bersuara keras di sosial media, di podcast. Kalau kalian bertiga betul-betul respect dengan masyarakat atau peduli dengan masyarakat, kenapa kalian tidak turun demo masalah pengesahan undang-undang perampasan aset? Karena biang masalah dari negara ini, sampai negara ini hari ini tidak maju-maju, adalah korupsi yang berlebihan. Dan itu harus diberantas. Kenapa itu tidak dilakukan? Sedangkan itu sudah ada masalah yang sudah terjadi dari beberapa tahun silam. Kok kalian diam saja? Atau kalian ada kepentingan di situ? Sampai takut untuk bersuara? Anda bertiga ini mencerminkan salah satu orang timur yang lupa diri. Tidak tahu terima kasih.
Kalian tidak sadar kehadiran Jokowi membawa dampak besar untuk Indonesia Timur. Yang mungkin kalau seandainya beliau tidak ada di posisi hari ini, kita ini masih tertinggal. Dan kalian lupa itu. Seolah-olah kalian lahir di Jakarta sana. Minta maaf, saya sebagai anak timur harus kritik. Karena kalau kita biarkan, kita semua ini akan terasuk dengan orang-orang seperti model kalian. Oh, ini soal demo kemarin. Ini salah satu pemuda dari Timur itu memberikan pendapatnya ya. Jadi ada beberapa komika memang yang turun ke jalan, dan itu yang seperti kita tahu juga, kita kenal juga sebagai orang dari Indonesia Timur. Ini bukan kok maksud aku membeda-bedakan. Dan pemuda ini, dari pemuda Indonesia Timur ini, kalau aku nangkepnya cukup ini ya, sedikit kecewa dengan aksi yang dilakukan oleh komika ini, karena ini masnya ini, pemuda ini mengatakan dari cara bicaranya waktu di demo itu kan yang seperti tadi contohnya sudah diputer tadi ya, sudah kalian tonton juga, cukup kasar cara bicaranya. Terus habis itu pemuda ini juga belum merasa adanya adanya hal yang diberikan dari komika-komika ini untuk Indonesia, makanya untuk Indonesia Timur khususnya ya. Makanya kayak jadi pertanyaan juga gitu loh, emang kamu itu udah lakuin apa untuk Indonesia Timur gitu loh? Apakah kamu itu sudah sok jagoan, sudah melakukan banyak hal makanya berhak untuk memprotes seorang presiden? Apakah kamu ini seorang jagoan sehingga kamu ini berhak untuk menilai seorang presiden bahwa presiden itu buruk, padahal faktanya di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini kayaknya lebih banyak pembangunan itu di luar Jawa, khususnya di Indonesia Timur. Nah, kayaknya ini perlu nih komentar dari sobat-sobatku yang dari Indonesia Timur. Coba gimana pendapat kalian? Bagaimana peran Pak Jokowi selama 10 tahun ini di Indonesia Timur khususnya? Nah, kalau mau tahu buktinya apa, yuk kita nonton video satu ini. Pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur adalah hasil dari keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi. 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi sangat fokus pada aspek kebijakan ekonomi yang merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur terus mengalami peningkatan yang sangat pesat sampai hari ini. Terbukti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan Papua berada di angka 6,94%. Sementara, di Provinsi Maluku Utara pertumbuhan ekonominya berhasil mencapai angka 20,49%. Keberhasilan Presiden Jokowi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Dengan harapan, keberhasilan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghapus angka kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur. Tuh, sudah tahu kan buktinya bagaimana Pak Jokowi itu sudah berhasil memberikan perubahan untuk Indonesia Timur. Nah, ini contoh yang menurutku bikin wah banget itu adalah menyamaratakan harga BBM yang ada di Papua dan di Pulau Jawa ataupun pulau-pulau sekitar Papua. Karena sebelumnya harganya sangat-sangat berbeda, berkali-kali lipat daripada harganya di Jawa. Jadi kayak wah, ini tuh kok bisa gitu loh. Dari sekian banyak presiden, Pak Jokowi langsung dalam satu tahun, iya kalau nggak salah butuh waktu 1 tahun, pada akhirnya harganya bisa setara nih, bisa sama daerah-daerah lainnya. Nah, ini paling jelas banget ya kan. Itu sering banget diceritakan orang-orang Papua yang pastinya terima kasih banyak kepada Pak Jokowi. Ya bayangin aja dong, harga awalnya itu 50 atau 60 ribu gitu loh kalau nggak salah itu per liternya. Sedangkan di Pulau Jawa berapa per liter? Ya kan itu bedanya jauh banget ya kan. Bisa berkali-kali lipat loh itu.
RI terima penghargaan tertinggi bidang pangan dari PBB. 10 tahun menjabat Jokowi berhasil 4 tahun swasembada pangan tanpa impor. Nama Indonesia kembali bergema di PBB usai Presiden Jokowi terima penghargaan tertinggi di bidang pangan dari Badan Pangan FAO PBB. Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi menunjukkan kinerja yang luar biasa, khususnya terjadi penurunan kemiskinan serta ketahanan pangan. Jokowi berhasil mencetak sejarah baru bagi pertanian Indonesia. Selama 10 tahun menjabat Presiden 4 tahun, bisa swasembada pangan sempurna tanpa impor beras. RI terima penghargaan tertinggi bidang pangan dari PBB. 10 tahun menjabat Jokowi berhasil 4... Wah, keren banget nih. Tepuk tangannya dong. Ini prestasi baru yang ditorehkan oleh Pak Jokowi yang pastinya untuk Indonesia ya kan. Ini bukti bagaimana Pak Jokowi bekerja keras ya selama memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Di ujung loh ya, ujung kepemimpinannya dapat penghargaan lagi ya kan dari PBB. Wah, luar biasa sekali kan, emang keren banget loh Pak Jokowi ini ya kan memimpin Indonesia. Gimana nih kalau pendapat dari sobat-sobat semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.